jam 9. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ali wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak narasumber Al-Ustadz Dr. Muhammad Rusdi SUD MPDI, sekaligus kepada pemateri kita pada pagi hari ini Al-Ustadz Imam Ghazali SPD dan juga Al-Ustadz Haryanto SPD beserta Al-Ustadzah Ani Nuzuli SPD. Dan juga yang saya hormati kepada teman-teman seperjuangan Pasca Sarjana Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Alhamdulillah kita dalam kesempatan kali ini bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga segala niat kita di sini dinilai ibadah dan mendapatkan syafaat Rasulullah di kelak yaumil akhirah. Sebelum kajian dimulai, mari kita bersama-sama membaca istighfar 3 kali, syahadat dan sholawat beserta tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratin ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa husan ila masyayikh ma'hadil qadiri wa madrasi wa muallami wa jami'il si jami' di Haji Ahmad Muzaki Syah wa kulli man lahu fadlu fi Kiai Haji Majlis Mubarak syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi zidna ilma warzuqna fahma li sodri wa yassir li amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita beri kesempatan untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Imam Ghazali SPD. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa terdengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jaringan terputus-putus. Jaringan sekolah saya bermasalah. Ini mau ganti jaringan dulu. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak dosen
yang saya hormati Bapak dosen Ustadz Dr. Muhammad Rusdi SUD MBD dan seluruh teman-teman yang saya juga hormati pada pagi ini. Kita akan membahas tema lanjutan dari yang kemarin dengan perspektif sama-sama ma'rifatun nafas, tapi saat ini kita akan mengenal ma'rifatun nafas dari perspektif ontologi. Saya mengawali pembahasan ini dengan satu diskusi karena kemarin sudah disampaikan bahwa dalam kitab Ma'rifatun Nafas Thariqatun li Ma'rifatir Rabb, di situ disebutkan bahwa sebagaimana juga disampaikan oleh Ustaz Rusdi kemarin bahwa an-nafsu war-ruhu wal-aqlu wujuhun li haqiqatin wahidah. Demikian keterangan dari Al-Ustadz Abdul Wahab Husain bahwa nafas, ruh, akal adalah satu entitas, beberapa sebutan untuk satu entitas yang bernama ruh. Tusamma ar-ruh min jihati mahya jauharun basitun mujarratun wa mabda'un bil hayati wal harakah. Itu di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa beberapa orang bertanya mengenai ruh ini, dan Al-Quran memberikan kode bahwa ruh adalah urusanku, kata Allah, min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena ini masalah ontologi, jadi ini adalah bekal ontologi kita bahwa sesuatu yang menjadi objek kajian kita oleh Al-Quran dipredikati sebagai kita tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Jadi meski sedikit ini tidak ada masalah untuk menjadi modal kita mengenali ini, meskipun tidak akan pernah lengkap karena itu sudah predikat yang diberikan oleh Al-Quran. Jadi pembahasan nafas ini adalah sebenarnya pembahasan paling purba. Jadi sudah sejak lama sudah ada. Ini bisa kita lihat pada uraian, karena ini masalah ontologi, masalah asal usul. Maka di sini di kitab di kitab Ma'rifatun Nafas Thariqatun li Ma'rifatir Rabb itu disebutkan ketika an-nafas ini sudah menjadi kajian ilmu, maka kana fil qadimi wa mazala far'an minal falsafah. Disebutkan di sini ilmu nafas ini sudah ada sejak dahulu dan akan selalu menjadi cabang daripada filsafat. Karena itu uraian-uraiannya pasti atau terhubung terhadap uraian-uraian filsafat. Karena karena kajian-kajian yang ada itu merujuknya ke sana, ke filsafat. Jadi cuma pada masa modern ini menjadi ilmu yang yabhatsu fi dhawahirin nafsi asy'ur walla syu'uriyah. Jadi satu kajian ilmu yang membahas fenomena jiwa, kesadaran atau ketidaksadaran untuk menemukan kaidah-kaidah umum. Itu pengertiannya. Terus kemudian kajian-kajian ini akan, kalau kita telusuri lebih jauh ke belakang, itu termasuk kitab yang ditulis oleh Abdul Wahab Husain, Ustadz Abdul Wahab Husain ini, itu akan uraiannya mirip dengan yang ada di kitabnya Ibnu Sina. Seperti pembagian nafas itu menjadi ada an-nafas an-nabatiyah, ada an-nafas al-hayawaniyah, ada an-nafas al-insaniyah. Jadi ada jiwa nabati, ada jiwa hewani, ada jiwa insaniyah, yaitu an-nafas an-natiqah. Itu di awal itu nafas ini, nafas nabatiyah ini adalah yang tugasnya untuk cari makan, reproduksi, urusan-urusan yang sifatnya syahwat.
Terus kemudian masuk ke an-nafas al-hayawaniyah, ini sudah mulai ada merasakan, sudah mulai ada gerak, perpindahan gerak, ada insting, ada merasa nikmat dan lain sebagainya, sampai puncak yang paling terakhir yaitu an-nafas an-natiqah, dan ini ada di manusia. Semua di an-nafas an-nabatiyah itu ada di manusia yang paling lengkap, dan dengan pembeda dengan yang lain yaitu masalah an-nafas an-natiqah ini hanya manusia yang punya. Ini ada di kitab, kalau kita telusuri di pembahasan filsafat, ada di karyanya Ibnu Sina, Ahwalun Nafas. Di situ ada pembagiannya sama, ada an-nafas an-nabatiyah, ada an-nafas al-hayawaniyah, ada an-nafas an-natiqah yang terakhir, atau an-nafas al-insaniyah. Jadi wajar gitu. Lalu kemudian jika kita masuk ke ranah kajian nafas ini kita bingung, itu saya kira wajar, karena Ibnu Sina sendiri itu sudah membaca 40 kali karyanya Aristoteles, tapi dia tetap bingung sampai hafal materi itu di tema Mawaro'at Tabi'ah atau metafisika itu dia bingung. Itu Ibnu Sina saja bingung, bahkan nggak paham, baru kemudian dikasih paham setelah baca 40 kali dari terjemahannya Al-Farabi. Jadi Imam Al-Ghazali membahas an-nafas ini pun rujukannya masih ke sana, ke Ibnu Sina, Al-Farabi, meskipun dua orang itu dikafirkan oleh Al-Ghazali, tapi istilah-istilah tidak keluar dari sana. Sementara Al-Farabi sendiri itu belajarnya dari Al-Kindi, dari pendahulunya. Al-Kindi dari filosof-filosof Yunani, karena Al-Farabi itu juga penerjemah beliau. Jadi mau tidak mau kita akan merujuk ke filsafat gitu. Lalu kemudian selanjutnya adalah masalah puncaknya nanti. Setelah kita tahu asal muasalnya ini, nanti tujuan sebenarnya adalah tahu diri dan tahu batas. Jadi tahu diri itu ya diri kita, diri sejati kita, diri sosial kita, diri kita di hadapan istri, di hadapan anak, di hadapan mertua. Itu kalau kita bisa tahu diri, nanti kita bisa tahu batas. Kalau kita tahu batas, kita bisa berperilaku yang sesuai dengan itu, sampai nanti menjadi lebih murni, lebih tulus dan ikhlas. Sehingga puncaknya pada akhirnya nanti mungkin ada di itu syair Jawa yang sering kita dengar tanpa wadah. Jadi tujuannya mengenal diri ini adalah yang terakhir itu lamun parastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane, den gadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese. Jadi puncak dari pengenalan diri ini nanti pada akhirnya kita ingin ruh kita ini kembali murni kepada Allah Subhanahu wa taala, disambut dan tidak kesasar roh dan sukma kita. Jadi ditempatkan di tempat yang layak, sedangkan jasadnya diharapkan tetap kembali ke tanah, tapi diharapkan untuk bisa punya keistimewaan tertentu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika jaringan ini ada lemot atau terputus-putus, karena di sini juga begitu, karena saya juga sambil live. Jadi mungkin terputus-putus. Kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih karena atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan kepada pemateri kedua, mohon untuk peserta Zoom, mahasiswa atau mahasiswi menggunakan SKG. Untuk pertanyaan bisa kolom komentar YouTube dan kolom komentarnya. Terima kasih. Selanjutnya pemateri kedua dari Ustadz Haryanto SPD. Dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen matkul yaitu Dr. Andes Muhammad Rusdi SUD MPD dan yang kami hormati teman-teman pemateri sekaligus teman-teman seperjuangan perkuliahan. Sebelum saya menguraikan materi Ma'rifatun Nafsi fi Dirasatil Untulijiyah, mudah-mudahan semua teman-teman dan juga dosen yang menjalankan puasa hari ini diberikan kelancaran oleh Allah dan diterima amal ibadah puasanya. Amin, amin, amin. Mungkin untuk materi Ma'rifatun Nafsi fi Dirasatil Untulijiyah, barusan kalau masalah ontologinya, sekira saya sudah sangat detail apa yang disampaikan oleh Ustadz Imam Ghazali. Untuk yang saya sendiri mungkin di sini adalah lebih fokus kepada penambahan materi yang kemarin, yaitu Ma'rifatun Nafsi. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ad-Dariyat yang berupa wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini adalah satu dalil yang mana menjelaskan tentang kenal terhadap diri sendiri. Nah, poin dari ayat ini menunjukkan bahwa mengenal diri itu adalah bagian dari mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat. Dari mengenal diri kita sendiri, di situ juga ada hakikat penciptaan. Jadi dengan mengenal diri kita sendiri, di situ juga hakikatnya adalah mengenal penciptaan manusia sendiri, seperti itu. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ternyata dalam hakikat penciptaan Allah terhadap manusia, manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang lain, seperti itu. Dan juga difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hajj 29, فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya ruhku. Berarti poin di sini hakikat dari penciptaan manusia secara ontologis yang barusan disampaikan oleh Ustadz Imam Ghazali, manusia terdiri dari jasad, ruh, dan di antara keduanya ada nafas, yaitu adalah kesadaran terhadap diri sendiri. Meliputi dari penciptaan tersebut, ternyata nafas sendiri kemarin mungkin juga sudah dijelaskan, meliputi dari 3. Seperti firman Allah dalam surat Yusuf, yang pertama adalah innan nafsah la'amaratun bisu, yang dikenal dengan nafas ammarah. Kemudian dalam Quran surat Al-Qiyamah, wala uksimu bin nafsil lawwamah. Di situ dikenal dengan, kemarin sudah dijelaskan secara detail, yaitu dikenal dengan nafas lawwamah. Kemudian juga dalam Al-Quran Al-Fajr 27 sampai 30, ya ayyuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di sini juga kemarin sudah dijelaskan yang dikenal dengan nafas mutmainnah. Namun
Di antara tersebut, hakikat dari penciptaan ini juga dikaitkan dengan tanggung jawab terhadap jiwa. Jadi kita punya beban tanggung jawab, yang mana poin beban tanggung jawab ini nantinya akan dipertanggungjawabkan. Tapi pertanggungjawaban tersebut akan ditanyakan setelah kita meninggal. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti pertanggungjawaban itu akan ditanyakan nanti setelah kita itu mati. Seperti itu. Kemudian kullu nafsin bima kasabat rohinah. Quran surat Al-Mudzasyir. Setiap jiwa yang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya itu akan ditanyakan seluruhnya itu. Dari pertama kali hidup sampai akhir hayat, seperti itu. Makanya Allah melanjutkan dengan poin perintah selama kita masih hidup, perintah penyucian jiwa. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat As-Sams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Berarti poin di sini adalah kita diperintahkan untuk menjaga poin dari menyucikan jiwa, seperti itu. Makanya dilanjutkan dengan sabda Nabi dengan pengendalian jiwa. Di antaranya Nabi bersabda, al-kaisuh mandana nafsahu wa amilah lima ba'dal maut. Al-Ustadz, Jadi, waktu kurang 1 menit nggih. Orang yang cerdas yaitu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya beramal yang baik sebelum kehidupan yang nantinya akan meninggalkan dirinya, yaitu sebelum mati, seperti itu. Di situ juga dilanjutkan oleh sabda Nabi yang berupa ala wa inna fil jazadi mudghatun idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ternyata poin utamanya dalam pengendalian diri itu ada di hati. Makanya hati itu ketika sudah baik, baiklah seluruhnya. Dan ketika hati itu tidak baik, maka tidak baiklah seluruhnya, seperti itu. Makanya poin langkah praktis untuk menjaga ma'rifatun nafs yang dikaitkan dengan hati, yaitu ada 3. Yang pertama, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah diri, berarti introspeksi diri. Kemudian yang kedua adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yaitu adalah melawan hawa nafsu mujahadah atau bersungguh-sungguh dan lainnya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Poinnya yang terakhir adalah dzikir dan tafakkur. Itu adalah langkah praktis untuk menjaga jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya ma'rifatun nafsi dalam poin ontologi tersebut di sini penekanannya adalah tentang penyucian jiwa, yang di situ dikaitkan dengan mungkin amar ma'ruf nahi munkar, kemudian menjaga, mengamalkan akhlakul mahmudah dan meninggalkan akhlakul madmumah, menerapkan akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak tercela. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati dan jiwa kita tergolong dan dari orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haryanto SPD. Selanjutnya
pemateri ketiga yaitu Ustazah Ani Nuzuli SPD, kepada beliau waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kalau nanti jaringan terputus-putus. Terus juga mungkin kalau suara double, kebetulan ini di masjid juga ada lagi acara kajian. Mohon maaf sebelumnya. Baik, yang kami hormati Bapak dosen sekaligus Kaprodi, Dr. Muhammad Rusdi SPD MPDI, juga teman-teman pasca sarjana Unihans Jember. Ini kami kebagian materi tentang hakikat diri, perspektif dalam ilmu filsafat ontologi. Dalam ilmu filsafat, ontologi adalah cabang yang membahas hakikat keberadaan, apa itu ada, bagaimana sesuatu itu eksis, dan apa struktur terdalam dari realitas. Dalam perspektif ontologi juga, hakikat diri adalah pembahasan mendasar tentang apa dan bagaimana manusia itu ada. Ilmu ma'rifat an-nafs berorientasi pada pengetahuan tentang hakikat manusia dan tabiat nafs manusia. Ilmu ini sangat penting bagi manusia supaya ia tidak melupakan penciptanya dan juga tidak bertindak sesuka hatinya. Ilmu ma'rifat nafs adalah ilmu hakikat yang dapat menjadikan ilmu manusia lebih sempurna. Ketahuilah bahwa sempurnanya manusia dalam ilmu-ilmu yang hakiki ada 4. Ma'rifat an-nafs yang berkaitan dengannya. Ma'rifatul ta'ala, mengenal Allah dan yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, ma'rifat ad-dun, mengenal dunia dan yang berkaitan dengannya. Yang keempat, ma'rifat al-akhirah, mengenal akhirah dan yang berkaitan dengannya. Seperti apapun banyaknya ilmu manusia yang super canggih sekalipun, tanpa 4 ilmu ini, maka tidak akan sempurna ilmunya. Dan bisa saja hanya mengantarkan kepada kerusakan. Keempat ilmu ini, termasuk ilmu ma'rifat an-nafs, dapat menjadikan kesempurnaan dalam ilmu dan pengetahuan. Bahkan sebuah kebijaksanaan menjadi sempurna dengan ilmu ma'rifat ini. Karena tidak sempurna hikmah atau kebijaksanaan itu kecuali dengan 2 perkara, ilmu ma'rifat nafs dan ilmu tata cara menyiasati nafs. Bagaimana bisa seorang menjadi bijaksana jika ia tidak bisa menyiasati nafs yang egois, penuh serakah dan amarah. Ilmu ma'rifat nafs menjadikan seseorang menjadi lebih bijaksana. Ilmu ma'rifat nafs untuk memperbaiki batin. Karena memperbaiki batin bergantung atas 3 perkara. Yang pertama, ma'rifat an-nafs, mengetahui penentang nafs dan keinginan nafs itu sendiri. Yang kedua, menyucikan hati dan menjernihkan ruh dari kotoran-kotoran dengan cara mujahadah, ibadah yang banyak. Dan ketiga, berhias dengan keutamaan dan akhlak mulia. Dengan ilmu ma'rifat an-nafs, maka dapat dirasakan bagian-bagian batin yang perlu diperbaiki. Sehingga di dalam memperbaikinya akan tepat sasaran dan tidak salah langkah. Allah berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sesungguhnya ma'rifat an-nafs mengenal diri yang mengerti musuh. Sebagian dari tanda makrifat atau mengenali diri adalah berburuk sangka kepada diri. Sunun rahimahullah ditanya tentang sempurna makrifat an-nafs, beliau menjawab, sempurnanya makrifat an-nafs adalah sempurnanya buruk sangka kepada nafs. Ketika seseorang tidak lagi percaya kepada ajakan-ajakan jelek nafsnya, maka pertanda ia mengenal dirinya, baik ajakan jelek tersebut secara terang-terangan ataupun dengan samar. Misalnya,
seperti mengajak kepada kebaikan padahal isinya jelek dan dibawa kepada kehancuran. Ma'rifat anas adalah engkau mengenali dirimu sendiri, menyadari bahwa sesungguhnya engkau tidak bisa memberi manfaat dan mudarat serta tidak mampu berbuat sesuatu. Waktu kurang 1 menit nggih Ustazah. Ketika seorang berburuk sangka padahal tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, tersadar bahwa Allah lah yang selama ini memberinya segala kekuatan dan kemampuan. Tanpa pertolongan Allah, maka ia bukanlah apa-apa. Mungkin itu yang bisa sedikit kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengar dari ketiga pemateri kita pada pagi ini terkait tema kita Ma'rifatun Nafs, hakikat diri, perspektif ontologi. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kita Al Ustadz Dr. Muhammad Rusdi, SUD MPD. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Terima kasih, sangat menarik sekali diskusi saat pagi hari ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kemudian saya jawab pertanyaan yang kemarin belum dijawab di komentar live streaming ya. Pertama, nama saya Siva Nurhayati dari semester 1 PAI. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan benar karena banyak ajaran-ajaran sesat ya. Kita sebagai muslim yang beragama tentu sudah belajar agama tentang keislaman dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita menyelam lebih dalam lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita ingin mengenal lebih dalam manusia, kita perlu mendekatinya. Kita perlu berinteraksi dengannya. Suka duka, kita tetap berinteraksi dengannya, maka kita akan lebih kenal. Kalau misalkan duka kita langsung minggat, kita lepas dari pendekatan, ya kita tidak kenal orang itu. Demikian juga kalau senang kemudian setelah senang dibiarkan orang itu, maka kita tidak kenal. Jadi untuk kita semakin kenal kepada Allah, perbanyaklah interaksi dengannya. Dengan cara apa? Beribadah, berzikir, sholat, dan seterusnya. Dan semua hal dalam kehidupan kita ini kaitkan, ikatkan, hubungkan, gantungkan semua dengan Allah. Ketika kita senantiasa mengembalikan gerak-gerik aktivitas sehari-hari, ibadah, dan lain semacamnya, langsung kepada Allah, mengikat kepada Allah, digantung kepada Allah, maka lanahdiyannahum subulana, kata tadi ayat yang sudah dikutip, selangkah demi selangkah akan menambahkan kita lebih kenal lagi kepada Allah. Jadi caranya adalah beribadah dengan baik dan benar seperti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Salawatnya, zikirnya, sholatnya, ibadah sunnahnya, puasanya, menjaga dari maksiat. Lakukan semua itu dan jangan lupa gantungkan kepada Allah. Ketika tidak digantungkan kepada Allah, maka untuk kita mengenal Allah akan ada kendala. Maka gantungkan semuanya itu kepada bukan tadi. Ketika kita melaksanakan tarawih, apakah hati kita bergantung kepada Allah ketika sujud, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika membaca Fatihah? Apakah hati kita memaknai satu persatu dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di dalam sholat? Jadi itu yang disebut menggantung kepada Allah. Ketika kita berjalan, duduk, mau makan, apakah kita berdoa menggantungkan nikmat itu kepada Allah atau tidak? Itu juga bagian cara kita mengenali Allah. Kita banyak berinteraksi kepada Allah. Cara berinteraksi tadi, semua aktivitas ini gantungkan, ikatkan, hubungkan dengan Allah. Maka selangkah demi selangkah kita akan mengetahui lebih mendalam. Terus yang kenal ke Allah itu siapa?
fisik kita, akal kita, ilmu kita, atau hati kita? Itu akan dijawab di materi-materi berikutnya ya. Ada tema cara mengenal Allah. Sebentar lagi juga akan saya singgung. Kemudian bagaimana dari asasul mutakin ini? Bagaimana cara naik dari nafs lawamah menuju nafs mutmainnah? Seperti tadi sudah dijelaskan, jadi begini, ala bidzikrillah tatmainnul qulub salah satunya ya. Kita berzikir maka nafas kita menjadi tenang. Yang menjadi tidak tenang, yang menjadi nafs kita tidak tumakninah, tidak menjadi nafsul mutmainnah itu karena nafs kita ini senantiasa diikuti ajakannya. Kemarin kan kita sudah bahas ya. Kita yang sejati itu adalah kolok. Kita yang sejati adalah ruh. Kita yang sejati adalah yang itu. Yang itu ya. Yang ruh, yang kolok itu yang kita sebenarnya. Kadang yang kita hakikat yang sebenarnya itu mengikuti ajakan-ajakan hawa nafsu, syahwat. Sehingga menjadi nafsul amar, bukan menjadi nafsul mutmainnah. Jadi kalau kita yang sebenarnya kolab hati kita, ruh kita mengikuti ajakan ilmu kebaikan, maka itu akan menjadi mutmainnah. Tetapi ketika mengikuti ajakan hawa nafsu, maka itu akan menjadi nafsul amar, nafsul lawamah dan seterusnya. Jadi supaya meningkat caranya adalah ibadah-ibadah kecil yang bisa dilakukan itu diistiqomahkan. Tentu kita itu kan memiliki batasan masing-masing ya. Artinya tidak sama. Masing-masing kita itu kuatnya ibadah itu tidak sama. Ada yang kuat puasa Daud, ada yang kuat Senin Kemis, ada yang puasa 1 bulan 3 kali, ada yang tidak sama sekali misalkan. Ada yang kuat sholat sunnah, ada yang tidak, ada yang biasa. Ada yang kuat tahajud, ada yang tidak. Maka untuk menaikkan level kita menjadi mutmainnah itu lakukan ibadah-ibadah yang sudah istiqomah itu dijaga dengan baik dan seperti tadi gantungkan itu kepada Allah. Kalau yang sudah biasa sholat sunnah misalkan kualitasnya ditingkatkan. Bagaimana selalu ingat ketika sholatnya. Yang sibuk dengan urusan-urusan sebagai kepala rumah tangga, sebagai pengusaha, sebagai pebisnis atau sebagai petani. Ikatkan itu kepada Allah. Ketika mau berjalan, niat dulu, doa dulu kepada Allah. Di perjalanan, di tempat kerja, jangan lupa berzikir, jaga yang halal, tinggalkan yang haram. Maka ikatkan itu semua dengan Allah, dengan kebaikan-kebaikan di ilai kalimatillah di akhirah lil amali soleh dan seterusnya. Maka itu akan membuat nafs kita itu mutmainnah. Jadi yang tidak mutmainnah itu karena mengikuti ajakan-ajakan hawa nafsu. Dan satu hal kata kuncinya yang perlu diperbaiki adalah seseorang yang belum mengetahui dengan benar dan jelas mana ajakan hawa nafsu, hati, ilmu, maka seringkali dia tertipu. Memang benar apa yang dilakukan dia itu baik secara ilmu, padahal itu hawa nafsu yang mengajak. Itu yang sangat bahaya. Dan itu juga yang dikhawatirkan oleh kalangan orang-orang sufi. Saya khawatir kalau saya berbuat baik, padahal yang berbuat baik itu adalah syahwat hawa nafsunya. Nah, itu yang sangat bahaya. Maka disinilah letak kualitas seseorang. Ketika dia bisa membedakan mana ajakan syahwat dan tidak, maka insya Allah dia selamat. Tapi ketika belum dia bisa membedakan itu, maka dia berbuat baik dan kebaikan itu memang benar baik menurut ilmu. Tapi padahal itu dibungkus isinya itu tidak baik. Itu banyak yang terjebak di sini. Maka ada kitab tentang Senaful Maghrurin itu ya. Dalam Ihya Ulumuddin itu keterangannya tentang orang-orang yang tertipu. Itu karena dia tidak bisa membedakan mana ajakan syahwat dan kebaikan yang sebenarnya. Itu pertanyaannya. Kemudian mohon bertanya ketika aku marah dari Ustadz Hamid. Mohon bertanya ketika aku marah atau bahagia, apakah itu diriku yang sejati atau hanya keadaan jiwaku? Eh, Diri kita yang kemarin kita jelaskan ya, itu menempel atau dengan tubuh fisik ini. Artinya satu kesatuan itu terjadi secara simultan. Kalaupun banyak penelitian tentang otak yang itu mengatur tentang cara makan dan seterusnya, tetapi itu pun mengikat dengan
latifah atau hakikatul insan kita. Itu tetap satu ikatan, satu hal. Ketika marah atau bahagia, maka itu adalah kita yang hakikat itu memilih mengikuti syahwat ghadab itu, sehingga jadilah marah. Ketika bahagia, bahagia itu juga perlu dibedakan. Ada bahagia yang itu adalah hati dituntun ilmu, seperti kita saat ini nih bahagia misalkan ya, belajar, kita bersama-sama belajar, kita bahagia, dapat pengetahuan, kita bahagia. Nah, maka ini adalah bahagia yang dituntun ilmu. Nanti ketika kita berbuka, suapan 1, 2, tegukan air 1, 2, itu adalah kebahagiaan yang dituntun oleh ilmu. Karena kita dianjurkan takjil, menyegerakan berbuka puasa. Tetapi ketika sudah piring kedua yang dimakan, atau artinya satu piring sudah habis begitu ya. Nah, ini sudah piring kedua yang dimakan dan rasanya enak, bahagia gitu ya. Makan apalagi sate, daging, semuanya sudah begitu ya. Jadi ini sudah piring kedua dan gelas ketiga mungkin ya, sudah 2 gelas dihabiskan. Dan dirinya merasa enak dan bahagia begitu. Maka siapa itu yang bahagia? Itu adalah syahwat. Itu bukan kolab yang dituntun oleh ilmu. Itu sudah syahwat. Nah, bagaimana membedakan mana ini bahagia yang dituntun oleh ilmu, bagaimana ini bahagia yang ini adalah syahwat? Disitulah ilmu ini kita pelajari, gitu ya. Ilmu ini sangat penting karena manfaatnya sangat besar. Bahkan ada yang mengatakan ini fardu ain tentang ma'rifatun nafas ini. Karena di sini orang akan terjebak kepada, oh ini berbuka ini sunnah ini, kata baginda Nabi berbuka dan iya. Kalau sudah habis 2 piring ya, piring ketiga itu bukan sunnah lagi itu. Nah ini yang perlu tapi katanya oh ini bahagia, saya senang ya. Nah itu ya. Jadi siapa yang bahagia, siapa yang sejati berarti kalau kita marah, maka itu adalah kita sedang dikuasai syahwat tadi. Nanti ini dibahas juga karakteristik syahwat itu bagaimana, ghadab itu bagaimana, akan dibahas di tema-tema berikutnya. Sehingga akan lebih paham kita itu. Kita bahagia dan tidak bahagia itu seperti apa. Apakah filsafat juga dari Ahmad Zakaria Ridwan? Apakah filsafat juga bisa dikatakan tasawuf atau sebaliknya? Kalau melihat dari riwayat penggalian ilmu tersebut dalam fase penerjemahan ilmu Yunani pada waktu itu di Baghdad. Tasawuf itu muncul setelah ini ya, kemajuan Islam. Jadi dulu kan yang ada hanyalah ilmu Al-Quran, ilmu hadis begitu ya. Maksudnya riwayat-riwayat baginda Nabi dan Al-Quran dan seterusnya. Ketika banyak ilmu sudah dikodifikasi, ada ilmu tasawuf, ada ilmu tafsir, ada ilmu dan seterusnya semacam-macamnya. Muncul juga dengan ilmu tasawuf. Dalam satu kitab itu dijelaskan ya, kitabnya siapa yang saya baca ya. Ilmu tasawuf ini asalnya tidak dikatakan ilmu tasawuf ya. Jadi ilmu tentang kebaikan, ilmu tentang memperbaiki gitu. Maka kemudian di akhir-akhir disebutlah dengan ilmu tasawuf. Dalam sebuah kitab kalau tidak kira Kifayatul Atqiya ya. Inna tasawufah kullahu lahwal adab. Tasawuf itu semuanya adalah adab, tata krama, akhlak. Maka apakah filsafat juga bisa dikatakan tasawuf? Tidak. Walaupun ada beberapa filsafat yang yang berisi adab. Tetapi inna tasawwuf kullahu lahu adab. Tasawuf itu semuanya adalah adab. Eh fase penerjemahan ilmu pada waktu. Maka Imam Al-Ghazali yang hidup di tengah filsafat itu sangat berkembang, beliau mengkanter, mengkritisi, beliau juga mengkritik dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Sehingga komentar-komentar atau argumentasi Imam Ghazali sangatlah baik terkait dengan tadi filsafat itu. Apakah ontologi diri dalam tradisi tasawuf cenderung anti dualistik dan bagaimana hal ini menantang dikotomi jiwa raga dalam filsafat modern? Dari Ustadz Abdul Razi, ontologi diri dalam tradisi tasawuf cenderung anti dualistik dan bagaimana hal ini menantang dikotomi jiwa raga dalam filsafat modern? Dualistik begini ya, ketika kita bicara diri dari perspektif ontologi berarti kita
sedang bertanya, apakah diri ini material atau immaterial, kan begitu pertanyaannya. Jadi ketika ini kajian ontologi, ontologi itu kan mengatakan keberadaannya apa, bagaimana, dan seperti apa. Apakah diri kita yang hakikat itu kesadaran, apakah itu benda, apakah itu energi, apakah kan pertanyaan itu yang seharusnya muncul dalam kajian ontologi. Terus dalam tradisi tasawuf cenderung anti dualistik, tasawuf kita itu mengajarkan untuk mengelola, bukan mendualisme apa yang ada dalam diri kita ini antara kebutuhan fisik dan enggak, dikelola. Bukan kemudian ditinggalkan, enggak dikelola. Syahwat ghadab kita itu dikelola ya. Terus menantang dikotomi jiwa raga dalam filsafat modern. Jadi karena itu dikelola, maka dijinakkan saja, tidak kemudian dibiarkan dia merajalela menguasai kita, demikian juga tidak kemudian kita paksa dia mengikuti ini. Artinya dikelola dengan baik. Dalam nafsul lawamah mana yang paling dominan dari unsur kalbu, akal, nafsu? Ini sudah kemana-mana pertanyaannya ini ya, artinya menimbulkan banyak kebingungan kemudian nanti ini. Nafsul lawamah mana yang paling dominan dari unsur kalbu, akal, nafsu? Kita kembali ke yang kemarin ya. Ntar saya share dulu ya. Jadi dalam diri kita itu, ini kan ya, ini satu kesatuan hakikat kita ya, hakikat kita. Kemudian ini pengelolaannya ya. Ini sebenarnya akal ini masuk bagian kolab ini. Jadi artinya sebenarnya kita dua ini kalau mau disederhanakan ya, syahwat, ghadab, akal, nafsu dan kolab ini. Ketika ini ya, kolab kita itu, kita yang hakikat itu kan yang mengambil keputusan. Kemudian dia ikut akal, ilmu, maka syahwat ini dijinakkan, nah itu akan menjadi nafsul mutmainnah. Jadi kalau bertanya nafsul lawwama, nafsul ammarah itu apa begitu? Adalah kolab yang kita hakikat itu ya mengikuti syahwat ini, ajakan syahwat itu diikuti. Jadi yang menguasai syahwat ghadab itu, maka jadilah itu nafsul ammarah atau nafsul lawwama. Maka ketika ini akal ini fungsinya adalah ilmu ya, berada data, ada cara. Jadi ketika syahwat menguasai diri kita, kolab ini ikut bantu ini, akal ilmu yang kita peroleh itu ikut bantu. Sehingga ketika ada ulama usuk ya, orang pinter tentang dalil kemudian dia tidak baik, ya karena dalilnya, akalnya sedang membantu syahwat menguasai kolab diri sejatinya itu. Sehingga kemudian muncullah penyimpangan-penyimpangan. Jadi, wah, wong cuma dosa dikit istighfar sudah bisa gitu kan ya. Wah, wong cuma ini akhirnya agama itu ditimbang-timbang sesuai dengan syahwatnya sendiri. Jadi kalau ada orang pintar tetap jelek, itu karena syahwat ghadabnya menguasai diri sejatinya, kolabnya, dibantu oleh akal dan ilmunya. Maka semakin cerdas dan semakin pintar orangnya, otaknya, akalnya, ilmunya, ketika itu dikuasai syahwat dan ghadab, maka semakin pintar juga dia berbuat jelek begitu. Karena ya dibantu itu. Berbeda dengan orang yang eh, tidak cerdas ya, maksudnya bodoh, gitu, akalnya tidak ini, IQ-nya rendah. Ketika dia dikuasai syahwat ya seperti itu saja sudah kejelekannya. Itu berbeda dengan orang yang itu tentang apa tadi, pertanyaan syahwat dan ghadab. Mana ini lagi? Bentar. Pertanyaan selanjutnya adalah jika hatinya dari Muhammad Hashim, jika hatinya bersih maka akan baik semuanya. Pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan hati yang benar dan apa alatnya untuk membersihkan hati? Karena faktanya sering beristighfar, namun hati juga berontak. Hati yang bersih menurut Allah itu seperti apa gitu ya? Apa dibawa ke laundry saja? Hatinya dibawa ke laundry gitu ya. Baik, kita kembali lagi kepada penjelasan yang tadi. Bagaimana cara membersihkan hati? Imam Al-Ghazali itu menjelaskan begini ya. Tujuan dari kebaikan itu, tujuannya adalah untuk
tazkiyatul qalb, untuk membersihkan tathhirul qalbi, untuk mensucikan hati ya. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah tathhirul qalbi, untuk menyucikan hati. Maka tidak bisa diklaim hanya wirid saja yang mensucikan hati. Tidak bisa diklaim orang suci hanya lewat thariqah dzikir saja. Tidak bisa diklaim orang baik itu karena ilmunya. Tidak bisa. Semua ilmu tujuannya adalah untuk mensucikan hati. Semua ilmu, semua amal baik tujuannya adalah untuk mensucikan hati. Jadi amal baik itu banyak. Maka tujuan intinya adalah untuk mensucikan hati. Ketika hati sudah suci, lahirlah nur ilahiyah. Dengan nur itulah dia mampu membedakan batil dan hak. Dengan nur itulah dia mampu mengenal Allah. Dengan nur itulah dia mampu eh, lebih dekat, lebih kenal kepada Allah. Karena sudah bersih tadi hatinya. Jadi hati harus bersih ya. Maka dengan cara apa dibersihkan? Dengan amal kebaikan sebanyak mungkin. Pertanyaannya yang harus diawasi adalah ketika amal baik tidak mampu mensucikan hati, koreksilah. Jangan-jangan yang dilakukan itu bungkusnya baik, isinya racun dosa. Ketika kita berbuat baik tetapi tidak mendekat kepada Allah, hati kita tetap berontak, tetap ada yang salah, maka periksa kebaikan itu. Jangan-jangan bungkusnya baik, isinya racun. Seperti makanan ringan yang dijual di toko-toko, bungkusnya bagus sekali, padahal isinya ada campuran pengawet. Bagus itu bungkusnya, padahal isinya ada campuran pengawet. Nah, itu juga yang perlu kita koreksi dari amal kita. Jadi amal kita kan macam-macam ya. Maksudnya ada yang ilmu, ada yang pengusaha. Sudah semua kebaikan, sudah menolong orang dan seterusnya. Itu semua kebaikan. Maka koreksi saja itu. Amal-amal yang sudah dilakukan itu mampu menerangi hati atau tidak. Nah, kalau tidak koreksi, jangan-jangan bungkusnya yang baik isinya racun dosa. Gitu ya. Misal rajin sholat begitu. Padahal ada hajat duniawi begitu ya. Rajin berzikir begitu. Oh, padahal ada maunya untuk mencari tahta misalkan. Jadi yang begitu-begitu tuh di ini di apa? Oh, ini kok sudah tidak pulang-pulang dari masjid pegang tasbih terus begitu ya. Oh, lagi ada masalah di rumah gitu. Ada lagi masalah dengan ekonomi begitu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang perlu dikoreksi ya, bahwa tidak semua kebaikan itu begitu apa seperti itu kadang. Baik, sedikit lagi, waktunya tinggal sebentar. Eh, ini ayat tentang hakikat diri kita ya. Artinya, ini banyak berbicara ruh di dalam Al-Quran itu banyak. Ada ini wa nafakhtu fihi min ruhi, semasawah wa nafakha fihi min ruhihi. Ini berbicara bagaimana penciptaan Nabi Adam dan Sayyidah Maryam yaitu Nabi Isa, yang kemudian ada nafakhtu fihi ruh, ada ruh. Jadi begitu ya. Fanafakhna fiha min ruhina, fanafakhna fiha min ruhina. Ada juga di ayat lain tentang penciptaan manusia yang kemudian itu ada ruh. Tetapi kita sepakat bahwa ruh yang dimaksud bukan ruh Allah yang ditiupkan kepada kita, tidak. Ini hanya kemuliaan saja seperti Baitullah, rumah Allah, ruh Allah ditiupkan kepada kita, itu sebenarnya kemuliaan. Dan di sinilah kemuliaan kita. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim walaqad karramna bani Adam, itu adalah karena kita punya ruh ini, karena yang hewan itu tidak punya ruh ya, tidak seperti kita, tidak seperti manusia ini. Jadi kita mulia itu karena ada ruh, karena hakikat diri kita ini. Jadi kita mulia karena ini, bukan karena apa, karena ruh ini. Maka apa itu ruh hakikat yang kita bahas hari ini? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita membahas tentang ruh hakikat diri kita ini sangat terbatas. Maka bagaimana cara mengenali supaya lebih banyak pengetahuan ya? Wa ma utitu minal ilmi, hanya sedikit ini kata Imam Ghazali adalah dengan riyadhah. Dengan tadi yang saya jelaskan itu.
ketika sudah kebaikan mampu menyinari, membersihkan hati, hatinya kemudian diterangi dengan nur ilahiyah dan kemudian dan seterusnya, itu adalah langkah untuk kita semakin kenal kepada diri kita, yaitu ruh. Jadi itu saya kira ya, kita semua ini mulia karena ada ruh tadi, karena hakikat kita ini. Dan kita menjadi kal an'am balhum adol, seperti hewan dan bahkan lebih menyesatkan dari hewan adalah ketika kita senantiasa mengikuti ajakan yang sifatnya jasmaniyah, keenakan makan, keenakan tidur, keenakan semuanya sudah yang sifatnya jasmani, bukan yang sifatnya ruhaniyah, bukan yang sifatnya kita semakin kenal dekat kepada Allah, bukan yang sifatnya itu kebahagiaan hati yang diterangi ilmu, bukan. Maka yang begitu-begitu akan kita menjadi kal an'am bal hum adall. Saya kira itu ya, waktunya sudah 9.56. Jadi semoga kita mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita kuasai ini ya. Amin, amin. Saya Amin, kembalikan amin. lagi kepada moderator. Amin. Ustazah Afifatun Nimah, silakan. Oke. Terima kasih kepada Al Ustadz Rusdi. Untuk selanjutnya, alhamdulillah kajian pada pagi ini kita sudah selesai. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber maupun pemateri bisa kita terima dan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Semoga Amin. seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dinilai ibadah dan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman mahasiswa atau mahasiswi, jika masih ada yang ditanyakan bisa langsung tanya di kolom komentar YouTube sama Zoom, Zoom-nya sudah kolom komentar YouTube. Jadi nanti bisa dijawab ketika pertemuan selanjutnya oleh narasumber kita. Acara selanjutnya yaitu kita untuk foto, selanjutnya dokumentasi foto. Untuk Mbak Ainun bisa didokumentasikan. Kamera mahasiswa-mahasiswi boleh dihidupkan. Mbak Ainun. Oke. Tak hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Gimana? Apa sudah, Mbak? Sudah. Oke, terima kasih. Mari kita bersama-sama membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian atas perhatiannya, kurang lebihnya saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, salah tingkah dan salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.